Di Yogyakarta ada wilayah yang terisolasi, yang di sana jarang ada kurban. Nama wilayahnya adalah Hargowilis Kulon Progo. Di sana ada sekitar 2 masjid, yaitu Masjid Al-Ikhlas dan Masjid At-Taubah, yang setiap tahunnya jarang ada kurban di sana. Kurban Asyik hadir untuk mengajak teman ngaji yang akan melaksanakan ibadah kurban untuk mengalokasikan dari kota yang sudah melimpah, kita salurkan ke masjid-masjid di pelosok pinggiran kota Yogyakarta. Teman ngaji bisa ikutan kurban Asyik Kulon Progo dengan harga paket sapi Rp3.500.000. Langsung aja daftar di WhatsApp 0869 7274 1500. Langsung aja. Beliau sudah hadir di sini. Coba dilihat kanan kirinya, mungkin ada Mas Awan. Gak ada? Di mana Mas Awan? Ya, kepada Mas Awan Abdullah kami persilakan. Lagi Pap? Lagi nggak Pap? Wah, hidupnya penuh gimmick. Aduh, gerah Ustaz. Ini teman-teman, nanti kalau mau ada yang tanya jawab silakan. Ya, kalau nanti ada yang mau bertanya langsung. Oke. Mas Awan, kita panggilnya Mas Awan aja ya. Mas Awan. Nah ini tadi masuk ke panggung nih bawa buku. Nah, iya. Ini door prize dong. Oh, door prize. Door prize. Kok cuma satu, Mbak? Iya, tadi bawanya satu yang di sini. Buku apa itu, Mas? Buku kuliah pranikah komplit. Yang isinya? Ya isinya tentang ilmu-ilmu sebelum nikah sampai pasca nikah. Ya, jadi awal. Jadi ini saya rangkum dari tipis memang, tapi ini tipisnya ini isinya itu pokoknya padat ilmu dari awal dulu saya ngaji kuliah pranikah sebelum nikah. Itu dulu kan ngaji kemana-mana cari ilmunya ngumpulin. Jadilah ini dan ini dipraktekkan dalam rumah tangga. Alhamdulillah sukses insya Allah. Ya mudah-mudahan rumah tangganya berkah. Ini pun saya tulis setelah nikah yang setelah nikah yang sekarang. Karena kalau saya nikah yang dulu kurang teruji. Tapi kalau nikah yang sekarang, ini kan sudah lebih komplit insyaallah. Bisa dipahami nggak maksudnya? Tidak bisa dipahami. Kalau saya tulisnya nikahnya sekarang, artinya masalah hidup saya lebih banyak. Masalah lebih banyak, lahir buku ini berarti buku ini memberikan solusi yang lebih banyak juga insyaallah. Kalau yang dulu kan belum terbukti baru satu kan gitu. Oh, bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Apa yuk? Satu, maaf saya agak enak ngomongnya, tapi harus tak sampaikan ya. Satu istri saja, kadang-kadang orang keteteran. Buku ini 2 istri beres insya Allah. Oh, begitu. Apa jadinya kalau 3? Insya Allah. Pesantrennya jadi. Amin. Ya, kita buka talk show pada malam hari ini. 18 plus show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Sebenarnya ide talk show ini asalnya dari Mas Awan ya. Mas Awan ingin sesuatu yang beda dari ceramah-ceramah yang dulu, materi-materi. Kenapa kita nggak langsung talk show saja ya, membahas tentang kehidupan kalian. Di sini yang belum nikah siapa? Coba katakan. Saya, katakan saya. Yang rencananya nikah dalam 1 bulan ini, bulan Juni ada? Iya. Nggak ada, ya wes Juli. Mana? Juli. Ada? Juli kayaknya banyak, Ustaz. Mana dia yang nikah? Oh, di sini. Atau yang rencana nikah tahun ini, bukan cuma rencana, sudah dikhitbah. Tahun ini nikah. Ada? Nggak ada juga. Ini terus, ini anak-anak SMA atau anak-anak? Tapi depan-depan ini kayaknya SMA ya? SMA berapa? Iya Allah. Oh, SMA kelas 2. Sudah belajar nikah.
Mau jadi kemana negara kita ini? Ya Allah. Lo bener kan? Oh bener ya. Bener kan? Dia sudah visioner. Namanya siapa Mas? Ahmad Fauzi. Kenapa tertarik belajar nikah padahal masih kelas 2 SMA? Kenapa? Oh, ngefans beliau Masya Allah, dengan tabarakallah. Nggak tertarik dengan pembahasannya? Oke, kita akhiri saja. dia tidak tertarik dengan lawan jenis. Bukan. Bukan ya. Oke. Sebelumnya ini saya lihat teman-teman wajahnya baru di sini. Mungkin kenalan dulu sama Mas Awan. Sebenarnya Ustadz tapi lebih nyaman dipanggil Mas. Bukan Ustadz saya ini. Ini kan cuman pakaian aja. Jangan ketipu sama pakaian ya. Jangan ketipu. Ini cuman pakaian, asli cuman pakaian. Saya begini nih supaya nggak maksiat, asli supaya nggak maksiat aja. Karena kalau saya pakainya bulel-bulel itu condongnya pingin maksiat. Wong pakai baju kayak gini aja, itu saya kalau naik mobil kan kemana-mana sendirian ya, nyetir ceramah kemana-mana sendirian. Itu aja kalau ada cewek lewat, ada cewek jalan sendirian, itu kadang-kadang jiwa sosial saya memberontak. Iya loh, kadang-kadang. Apa itu jiwa sosial? Iya, dibisikin tuh. Apa Ayo itu? Wan, angkat Wan, angkut, kasihan, anterin kek. Mana jiwa sosialmu? Begitu. Oh. Tapi kan pakai baju gini, enggak lah ya Allah, enggak ya Allah. Malu saya sama Allah, malu saya. Ini baju saya pengen niatnya nyunah, tapi kok malah maksiat. Enggak lah ya Allah, enggak lah. Tapi sebentar aja lah, enggak lah gitu. Godaan terus begitu. Tapi lihat kayaknya enggak ada orang. Bolehlah ini, enggak lah ada Allah gitu. Akhirnya enggak jadi. Dan akhirnya ya sedih juga saya, menyesal gitu ya. Kenapa enggak nolong, tapi enggak lah. Gitu tuh, berantem tuh hati tuh. Sampai rumah tapi gitu. Alhamdulillah ditolong Allah, enggak saya tolong mereka gitu ya. Cuman saya doain aja lah, mudah-mudahan selesai persoalan dia yang berjalan sendirian itu gitu. Karena gitu juga tuh kan, kalau ngeliat gitu kan rasanya kan kita laki-laki itu sedih aja gitu ngeliatnya. Ya Allah sendirian gitu ya. Pas dideketin, kumisan ternyata gitu kan, ada juga. Ya Allah. Udah lah itu aja. Terus apa Mas? Ini kenalan dulu Ustaz. Mas. Tapi Masnya teman-teman manggilnya harus pakai Z ya. Coba. Mas pakai Yes, I like it. Yes, I like. Mas Awan. Cuman jangan kayak teman-teman kuliah saya dulu ya. Itu teman-teman kalau bahasa orang sini Jogja itu namanya teman-teman koplak, tahu koplak? Koclok kalau orang Jawa Timur tuh. Gokil. Jadi karena mentang-mentang temen kan, manggil saya itu saya nanya, Hewan. Wah itu panggilan paling menyakitkan itu. Astagfirullah. Panggil hewan itu. Tapi noleh. Tapi noleh. Noleh juga sih. Konyol ya. Iya. Panggil hewan noleh juga gitu. Iya. Dan satu lagi yang unik teman-teman, Mas Awan ini punya gelar. Udah tahu gelarnya apa? Semangat. Fans nomor 1 itu. SPJ, MPD, cuman MPD-nya sekarang saya hapus. Tidak mau Karena jumawa. untuk menjaga biar nggak jumawa gitu. Jadi cukup SPJ gitu aja. SPJ apa ya? Apa SPJ? SPJ itu apa? Kan ada di SP-nya spesialis. Kalau follower Instagram insya Allah ngerti itu SPJ. Ada SPJ tulisannya apa? di profil apa? Spesialis Kecil. Ojo kentir-kentir toh. Spesialis jodoh gitu. Cuman kadang-kadang teman-teman melesetin juga, Iya. spesialis janda katanya gitu. Tapi nggak apa-apa lah, saya terima itu. Karena alhamdulillah di pondok kita itu kan, dari teman-teman yang pada daftar ta'aruf kan ada administrasi itu. Iya. Nah, itu kita kumpulkan, alhamdulillah bisa nyantunin kurang lebih 130 janda, masya Allah. Dari situ seizin Allah Subhanahu Wa Taala termasuk ada anak-anak yatim. Jadi itu bukan saya yang hebat, tapi orang-orang ya teman-teman yang ta'aruf, dia beramal soleh, kemudian saya cuma menyalurkan aja gitu. Berkah dari itu teman-teman yang gabung di rumah ta'aruf Taman Surga itu, jemputjodoh.com. Kalau mau taruh di apa? Jemputjodoh.com. Ya, Mas Awan SPJ spesialis Jodoh. Udah tahu. Berarti teman-teman yang belum nikah coba angkat tangan lagi. Coba yang tinggi dong, kita mau tahu. Nah, berarti malam ini kalian tepat datang ke sini, menanyakan perihal kenapa kalian nggak nikah-nikah. Tadi sudah dibahas sama Kang Hendy. Oh iya. Harapan saya di diskusi bersama saya ini adalah sudah di atasnya pembahasan yang tadi. Jadi biar nggak stuck sama ya. Kalau tadi kan kita sudah bahas teman-teman ya sama Kang Hendy sudah bahas masalah yang nggak nikah, kenapalah inilah itulah, putus cinta, baper lah, puyuk-puyuk apa segala macam itu. Itu udah dibahas tadi.
Nah, sekarang kalau mau nanya, nanyalah perihal tentang rumah tangga. Jadi jangan sampai cuman bahasnya sebelum giliran sudah nikah masalahnya lebih berat lagi, nggak ngerti menyelesaikan masalah. Kalau cuman patah hati mah bisa disambung lagi. Patah hati mah hadirkan orang baru, nyapu bersih bekas-bekas berserakan cinta-cinta yang sudah hancur berkeping-keping itu bersih kok. Nanti bisa diberesin dengan orang baru yang lebih baik. Pangeran berkuda putih, tampan segala macam itu akan datang, percayalah. Dan selesai masalah itu. Dan ingat ya, orang yang dulunya tuh gagal, ketika dapat yang terbaik, demi Allah, nikmat dapat yang terbaik itu akan menghapus semua luka sampai lupa bagaimana rasanya luka. Percayalah. Catat. Betul, demi Allah. Jadi perjalanan kita ditolak gagal itu pasti akan bersih. Nggak ada rasanya sampai lupa. Saya sendiri ngalamin berkali-kali dulu ya, berkali-kali. Baik ketika masih jomblo atau sudah menikah dan rumah tangga sempat waktu itu kan udah tahu semua lah ya, rumah tangga dulu saya sempat hancur berkeping-keping, rumah tangga porak-poranda itu, dan lukanya itu luar biasa. Tapi ketika hadir ternyata memang benar kok, Allah tuh mau ngasih yang lebih baik dan ngasih yang terbaik. Ternyata yang terbaik itu membuat saya itu lupa gitu. Dulu rasanya cerai itu kayak apa tuh lupa. Dulu padahal ketika saya menjadi janda, astagfirullahaladzim. Kita sign out dulu. Spesialis janda tuh kayak gitu ya. Dulu ketika jadi duda tuh kayak gitu tuh, rasanya tuh sedih gitu, apalagi dengar anak nangis ikut nangis, selalu begitu, sedihnya bukan main gitu. Tapi ketika sudah nikah dapat yang terbaik diganti oleh Allah dengan yang jauh lebih baik, betul-betul masya Allah tabarakallah alhamdulillah. Saya lupa tuh rasanya jadi duda kayak apa, sakitnya kayak apa tuh udah lupa. Maka bersabarlah, setiap Allah mengambil sesuatu pasti Allah mau ganti dengan yang lebih baik. Sabar dan ditunggu gitu. Makanya kalau ada tadi kayak ada yang ngasih kabar, Kang, tanya sama Kang Hendy ini ada yang nanya, aku barusan diputus, pasti respon Kang Hendy alhamdulillah. Ya emang begitu, alhamdulillah dulu. Kenapa? Alhamdulillah itu menyambut berarti Allah mau menyiapkan ganti yang lebih baik. Padahal yang mutusin kita atau yang ninggalin kita itu kita lihat kayaknya udah perfect dan kayaknya itu dia masa depan kita gitu. Ya. Ternyata kok sama Allah mau diganti. Apa itu? Knalpot racing. Knalpot racing. Enggak, itu kelepasan aja, itu wujud aslinya sedang keluar atau mungkin ada kodamnya gitu ya. Ini bukan Ustadz Faizar padahal ya? Iyalah, saya belum Al-Fatihah udah pakai gini. Sampai mana tadi saya cerita? Tadi sampai mana tadi? Sampai lupa. Menerima kondisi kedudaan. Dan ini perhatikan ya, kalau Allah ngambil calon kita itu diambil oleh Allah, percayalah, yang harus kita pertanyakan adalah, wih berarti Allah mau ganti yang kayak apa bagusnya, kayak apa kerennya, kayak apa gantengnya, kayak apa solehnya. Ya Allah makasih banget ya Allah. Sujud syukurlah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Allah maha tahu. Gitu. Kita mau dikasih. Kayaknya gini kata Allah, kamu tuh nggak pantas sama dia, masih ada yang lebih baik lagi. Itu atau orang yang nggak jadi sama kita itu memang dia punya banyak beban, punya atau kedepannya itu akan ada takdir berat yang kita tak akan sanggup bersama dengan dia, tak akan sanggup mendampingi dia. Kenapa? Mungkin setelah itu dia akan takdir berat yang kita nggak sanggup. Mungkin dia setahun lagi meninggal. Jadi pas kita nikah, malah akhirnya jadi duda. Cewek-cewek teman-teman jadi janda. Bayangkan masih punya anak bayi atau mungkin ketika hamil terus dia meninggal dunia. Coba bisa dibayangkan kan betapa sedihnya. Dan Allah tahu kamu gak akan bisa melalui ujian itu. Makanya oleh Allah dipalingkan. Oh gitu Pak Ustadz? Iya. Oh pantesan. Kenapa? Berarti dulu yang nolak-nolak saya itu kemungkinan mau meninggal Pak Ustadz. Bisa jadi. 4 tahun kemudian, Ustadz ya ini udah 4 tahun kok dia belum mati-mati Pak Ustadz. Mungkin kamu yang mau mati. Sabar saja. Allah menyelamatkan dia dari kau. Tapi Allah tuh maha pengampun lagi maha penyayang. Baik teman-teman gini ya, sebelum kita mulai adab kita sama-sama, kita bersolawat dulu ya. Solawatnya solawat yang lengkap. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ulangin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Azan. Oh, taib. Bisa hafal itu salawatnya? Allahumma sholli wa sallim wa barik
barik 3. Ya Allah, sampaikanlah salawat, salam dan keberkahan ala kepada Nabiyina Muhammad, Nabi kita Muhammad, atau Sayyidina Muhammad, silakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nanti saya kasih tahu rahasianya, keberkahannya salawat, tapi setelah yang satu ini. Terima kasih. Oke. Ya, dan kita istirahat dulu teman-teman ya. Silakan semua naik ke lantai 2 untuk sholat isya berjamaah. Yang putri juga muat, Ustaz. Yang ikhwan silakan naik lewat tangga sebelah barat. Yang akhwat silakan. Apa yang dibayangkan kalian dengan suami kalian di masa depan yang sangat jauh di sana? Paling bayangannya ya pacaran, Mas. Pacaran itu Kan udah halal. Iya kan? Iya enggak? Emang pacarannya mau ngapain gitu? nah itu. Gue paling sehari bilang sayangnya 1000 kali. Sayang, saking barunya. Sebentar Mas, ngelanjut sedikit tadi ya, yang terpotong teman-teman semua. Salawat yang paling simpel, hemat, irit itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sudah sah, boleh. Cuman kalau mau ditambah sedikit dengan tambahan Sayyidina atau Nabiyina, yang enggak serak pakai Sayyidina ya pakai Nabiyina, maka boleh pakai Nabiyina. Itu salah satu bentuk dari adab. Teman-teman kalau misalkan gini nanya, Mas Ustadz Awan misalnya gitu ya, Ustadz Awan rumahnya di mana? Oh, saya rumahnya di belakang kampus UII KM. Ya, U, kalau pakai U berarti harus II. Saya tinggalnya di belakang kampus UII, itu di bagian belakangnya itu nanti ada jalan namanya Jalan Candi Winangun. Cari aja rumah yang paling besar, gede, utaranya sebelahnya. Gitu ya, tanya aja sama orang sekitar di mana rumahnya Awan Abdullah. Awan Abdullah. Pasti teman-teman sampai sana nggak nurut sama saya. Nggak ada yang nyari orang gitu, Pak rumahnya Awan Abdullah mana ya? Pasti nggak ada. Pasti bilangnya gimana? Pak, maaf numpang tanya, rumahnya Ustadz Awan Abdullah mana? Iya kan? Padahal saya bilangnya apa tadi? Kalau sampai sana, cari aja, tanya orang di mana rumahnya Awan Abdullah, insya Allah ketemu. Tapi kenyataannya kalian enggak. Pasti sampai sana, Pak rumahnya Ustadz Awan, pasti ada embel-embelnya Ustadz. Kalau enggak Mas Awan. Betul apa betul? Kenapa tadi saya bilangnya enggak? Kalian kalau sampai sana nanti tanya aja sama orang sekitar di mana rumahnya Ustadz Awan. Kenapa saya enggak bilang gitu? Salah satu bentuk ketawaduan orang berilmu itu tidak mau menyebut prestasinya, ya, kebaikan dirinya, kelebihan dirinya, dia tidak akan sebut. Bahkan pantang bagi kami ini menulis nama depannya ada Ustadz Awan Abdullah. Pantang, nggak boleh. Nulis nama nggak usah pakai Ustadz. Kalau ada orang panggil Ustadz silahkan. Ada orang panggil saya Kiai Haji boleh, Kiai Umroh juga boleh, silahkan. Itu urusan. Tapi kan mereka nggak mungkin saya kenalin saya Kiai Haji Awan Abdullah. Itu tidak tawadu. Sama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menganjurkan para sahabat bersolawatlah dengan solawat Allahumma sholli. Bagaimana kami bersolawat ya Rasulullah? Bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bentuk ketawaduan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah sampaikanlah salawat kepada Rasul bilangnya kepada Muhammad. Ya Rasul, masa Rasul menyebut dirinya kalian salawatnya gini ya. Ya Allah sampaikanlah salawat kepada junjungan kami Muhammad. Ya nggak tawadu loh. Bisa dipahami nggak? Nah, sehingga sebagai umat yang beradab itu ada mesti tambahan embel-embel. Dan itu tidak salah, boleh-boleh saja. Antum mau tambahi nabiyina boleh, sayyidina boleh. Tidak ada masalah itu. Itu karena bagian dari adab saja. Nah, kalau mau komplitnya boleh Allahumma sholli wassallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat ini teman-teman, bacalah kemanapun teman-teman duduk. Di tikar ini duduk, sempatkan minimal 3 kali. Lebih boleh Mas Awan? Boleh, tapi minimal 3. Kalau 1 kali, irit amat 1 kali. Jangan pelit-pelit amat, minimal 3 kali lah. Wajib Pak Ustadz? Ya enggak wajib, cuman ya jangan terlalu pelit lah. Allah juga menyukai yang ganjil, minimal 3. Sholawat 3 kali. Nanti naik motor, di mana tempat duduk yang kita duduki, sholawat.
Kita duduk di mana saja, di bis atau di kereta, dimanapun pakai sholawat. Di bangku kuliah sholawat. Kenapa? Tempat-tempat itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita ini mencintai Rasul. Salah satu wujud cinta kita ke Rasul, kita bersolawat kepada Nabi. Tempat-tempat nanti akan bicara itu nanti di akhirat. Ya Allah, jangan kau azab si fulan. Memang dia dulu maksiat, dulu dia berzina, dulu dia bokep, dulu dia macam-macam disebut. Jangan kau masukkan dia ke neraka ya Allah. Kenapa? Dia bersolawat. Dia berhak dapat syafaat. Kalau Allah berkehendak, kan dosa yang tak diampuni oleh Allah itu dosa apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tak mengampuni dosa syirik, tapi selain itu diampuni oleh Allah. Selain itu, maka di akhirat bisa saja dosa-dosa tadi yang mungkin pendulunya pernah berzina segala macam, mungkin berzinanya malah sehari 3 kali setelah makan. Kan orang kan dosa maksiat kan macam-macam. Ini serius, kenapa ketawa? Ini serius. Jadi orang tuh maksiatnya macam-macam, tenggelam dengan kemaksiatannya. Percayalah, kalau dia mencintai Rasul masih ada harapan keselamatan. Apa yang mau diharapkan? Tahajud. Tahajud saja alarm sudah disetel, matiin terus kok. Bangun tahajud, alarm dibunyiin jam 3.00, 3.10, 3.20. Nyatanya dihidupin jam 3, bunyi ini noni matiin. Ntar 3.10, ya bener lagi. Ntar 3.10 dihidupin lagi, mati lagi, dimatiin lagi. Begitu seterusnya, ada kelewatan. Tahajud mana yang tidak kau andalkan di depan Allah? Duha yang mana yang mau diandalkan? Sedekah yang seberapa yang mau diandalkan? Baru sedikit-sedikit. 5 waktu saja masih belum disiplin. Kalaupun 5 waktu disiplin, yang khusyuk dari umur kita mulai balik sampai sekarang, yang khusyuk berapa sholat? Itu mau diandalkan ke Allah? Nggak bisa. Apa yang mau diandalkan ke Allah? Kita tak ada harapan kecuali kita mengharapkan syafaat dari Rasul. Anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan dikumpulkan dengan siapa yang kau cintai. Kita mencintai Rasul, salah satunya sholawat. Maka kalau kita bersolawat, sering solawat, percayalah manfaatnya apa? 1, Allah akan lembutkan hati kita. Yang kedua, Allah akan tenangkan kita, lebih tenang. Yang ketiga, rasa marah itu akan redam. Kalau kita mau marah itu bisa ngeredam. Kenapa? Berkahnya sholawat menguasai hati, sering ada di hati kita, ada nama Rasulullah yang lembut itu akan menjadikan hati kita lebih lembut, marah pun bisa lebih redam. Dan yang luar biasa, orang yang gemar bersolawat itu setiap harinya akan merasakan kepuasan yang susah diceritakan. Hari itu dia boleh jadi tidak mendapatkan pencapaian apalah, gagal, nggak sesuai target. Mau ngerjain ini, nunggu mood, akhirnya nggak mood semuanya. Akhirnya nggak dikerjain semuanya. Mau sedih, tapi kalau dia ahli sholawat, maka hatinya akan merasakan kepuasan yang susah diceritakan. Makanya sempetin sholawat. Dan saya dapat nasihat bagus dari kembaran saya, saudara kembar saya Mas Adi itu. Dia bilang gini, tanda, dan ini dipraktekkan, saya juga praktekkan sama. Setiap orang yang hobi sholawat praktek ini, dan betul apa yang disampaikan beliau, kembaran saya itu. Kata beliau, tanda Allah hendak merubah nasib seseorang yaitu dengan dia mulai mencintai sholawat. Tanda Allah hendak merubah nasib seseorang, Allah akan jadikan dia mulai mencintai sholawat. Ketika dia mulai suka sholawat, di situ sebentar lagi akan ada perubahan nasibnya. Jadi lebih baik, terbuka pintu-pintu rezekinya, pintu jodohnya, apa segala macam, sholawat. Maka mesti gemar sholawat. Man sholla alaiha salawatan wahidatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku wahidatan, sekali saja dia salawat, maka Allah akan berikan rahmat kepada dia, asyru rahmat, 10 rahmat. 10 rahmat itu bisa jadi satu, masalah yang sulit jadi gampang, rezekinya sempit dilapangkan, yang sedih oleh Allah gembirakan, mau kena bala hari itu bebas bala. Hari itu dosennya pas mau presentasi pendadaran, dosennya killer, malah dosennya mati duluan. Ya kan, macam-macam, terserah Allah menyelamatkan kita kan. Ya terserah Allah. Makanya jangan killer-killer jadi dosen. Wahai dosen, dengarkan ceramah saya ini. Jadi ada masih 5 lagi, masih banyak. Dan Allah itu selalu punya cara untuk membahagiakan umatnya, hambanya. Maka gemarlah bersolawat. Allahu a'lam. Ini sebagai pembukaan saja ya dari saya buat teman-teman semua. Rasakan tuh keajaibannya. Salawat. Antum punya impian-impian yang sulit tercapai, itu hobi salawat. Duduk di mana sempetin salawat. Salawat. Hati itu kayak diliputi Rasul, rindunya makin gede sama Rasulullah. Ada bayangannya itu cuma Rasul. Subhanallah. Bener. Yakin, dimudahkan Allah segala urusan. Insya
Allah. Insyaallah. Mungkin Baik. kita sholat bareng dulu, Oke, Mas. ya, salat. Salatnya Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imatan bidawamil mulkillahi. Ayo 2 kali lagi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imatan bidawamil mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imatan bidawamil mulkillahi. Masya Allah. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Kalau baca Al-Quran, setiap kali baca Al-Quran, supaya bacaan itu lembut, ngeresep masuk ke hati, bayangkan bahwa yang kita baca ini pernah keluar dari lisannya Nabi SAW. Ketika kita lagi baca Al-Quran, bayang Rasul ini sudah pernah baca ini, lisan Nabi dulu ngomongnya ya ini, bicaranya ini, setiap Ramadan malam khatamkan ini. Maka ketika kita baca, bayangin Nabi juga baca yang sama yang kita baca. Masya Allah. Dan doanya buat yang jomblo, Jovisa semua doanya gini, ya Allah anugerahkan kepadaku ya Allah jodoh terbaik dari sisimu yang hatinya lembut seperti lembutnya Nabi, yang soleh sebagaimana solehnya Nabi, yang cerdas sebagaimana cerdasnya Nabi. Ya Allah dekatkan jodoh-jodoh kita itu dengan akhlak Nabi, karakter Nabi. Antuna semua akan merasakan betapa dapat jodoh itu betul-betul luar biasa, soleh, taat dan menggembirakan luar biasa. Anak juga gitu sama. Ya Allah, supaya kan ada tuh orang punya anak kapok tuh, cuman punya anak 1 atau 2. Mah nambah lagi yuk, enggak kapok modar aku, katanya gitu kan. Enggak mau nambah lagi, kenapa? Lorong, gelidik, nakal-nakal. Coba doanya dia, coba doanya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang lembut seperti lembut hatinya Rasulullah, yang taat seperti taatnya Nabi, istiqomah seperti istiqomahnya Nabi. Punya anak ditautkan dengan Nabi, akhlaknya luar biasa, gampang didiknya, gampang bimbingnya. Nanti insya Allah itu punya anak 4, 5, istri kayaknya Mas masih kurang, ayo nambah lagi, gaspol gitu terus, nambah lagi. Kenapa? Karena anaknya gampang-gampang, ngumpulin anak-anak juga gampang. Anak kur datang semuanya, Masya Allah. Waduh, pokoknya seru, punya anak banyak itu seru gitu. Anak saya banyak, seru, enak. Kenapa? Nggak kapok punya anak banyak, nyenengin. Kenapa? Alhamdulillah, akhlak-akhlaknya baik-baik gitu. Begitu ya. Makanya Masya Allah tabarakallah, dekatkan ke Rasul, termasuk doa minta jodoh. Taib, itu Mas Afif. Wah, lumayan tenang ya, mulai tenang teman-teman hatinya ya, mulai Masya Allah, rasanya mulai plong ya kan, ada manis-manisnya. Plong piye Mas, jodoh teko-teko yo. Ini yang mau kita Aja bahas belum hari plong ini. ya. Yang kita mau bahas hari ini. Teman-teman kan dalam ini Mas, masa penantian ini. Ya. Baik. Kita lanjut nih, mau dibahas. Apa yang mau dibahas? Tentang setelah nikah. Tentang masalah setelah nikah, masalah apa yang muncul banyak setelah itu. Jangan kira habis nikah terus senang-senang guyang. Orang duit itu juga jadi masalah nanti. Betul. Yang penting ingat gak ceramah saya di bulan lalu kalau nggak salah ya, yang selingkuh itu ya, sekarang malah ada katanya Mas Antum tadi bilang ya, lambe turah ada itu. selingkuh model baru sekarang pakai aplikasi Gojek. Ini malah inspirasi ya, inspirasi juga buat saya ya. Siapa ya Siap, jangan HP ini HP-nya iPhone terbaru berapa sih, tipe apa? 14. Pro Max atau apa? 14. Promak. Pro Max apa Promah?
Pro Max. iPhone Pro Max. Karena sering main HP lupa makan jadi iPhone Pro Max gitu ya. iPhone Pro Max 14. Harganya misalnya berapa? 20 juta. 20-an. Oke, harga 20-an juta. Kira-kira senang nggak punya HP itu? Wow. Enggak. Kenapa nggak senang? Nyusahin. Kenapa nyusahin? Hah? Dompetnya kenapa? Dompetnya hilang isinya. Hilang isinya. Jangan bilang gitulah, nanti dompetnya ngisi lagi, penuh lagi, kan bisa menghasilkan duit dari ini. Cuma persoalannya gini, jangan kau kira harta yang mahal yang kau kantongi, yang kau pegang kemana-mana itu nikmat dari Allah, belum tentu. Walau lebih mahal dari teman-temannya, belum tentu. Kalau dia dipakai untuk maksiat, bokep, nyepep tadi, anak-anak muda, oh hati-hati, ternyata dia oleh Allah sedang diazab lewat HP-nya. Jadi Allah tuh bukan ngasih nikmat, tapi ngasih apa? Azab. Dengan cara apa? Di nuwalihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Aku biarkan dia leluasa dengan fasilitas yang aku kasih. Al-Baqarah 215. Terus dikasih 115 ya. 215, 115. Dikasih terus 115. Kasih terus, nikmat. Senang dikasih. Oh, ternyata Allah hendak mengazab dia. Nuwalihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Masuklah dia ke neraka jahannam sebab nikmat-nikmat yang aku kasih kepada dia. Itu namanya istidraj. Makanya ini juga mesti menjadi jalan ketakwaan. Jangan buat selingkuh lah, jangan. Ya, bertobat kepada Allah. Baik, Mas Afif, kita bahas yang pertama tentang seks dulu, boleh nggak? Saya ngomong seks boleh? Kalau udah gede-gede kan? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Yang istighfar tadi coba keluar dari sini. Nggak usah. Kepanasan. Habis selawat kepanasan kayaknya. Coba dia. sebelahnya baca ayat kursi. Aman ya teman-teman ya? Aman ya? Taib. Aman. Kok hening? Seorang laki-laki datang, ini kisah nyata. Ternyata dia ini adalah orang lama yang sangat lama nggak ketemu saya. Orangnya ada di sini nggak ya? Enggak kayaknya. Ada pun juga namanya saya sembunyikan. Datanglah ini teman lama nggak ketemu. Tahu-tahu ketemu saya. Dia bilang gini, Mas Awan, masih ingat saya? Ya Allah Mas, lupa saya. Siapa ya? Aduh, kok kata dia kok lupa sih? Iya tapi kayaknya saya pernah ngeliat tapi lupa gimana gitu. Tak lihat kakinya, alhamdulillah nggak ngambang sih kan gitu. Kalau ngambang kan setan berarti dia. Udah ngobrol dia nyebut nama dia. Sebut saja namanya Paijo gitu ya. Terus bilang gini, Pai. Dia bilang gini. Pai. Ada apa Pai gitu? Dia bilang gini, Mas, jujur ya Mas, kenapa? Aku minta tolong. Lah apa lama-lama gak ketemu, tahu-tahu minta tolong. Aku pengen nikah lagi, tolong. Saya pengen cari istri lagi, bisa nggak bantu saya supaya saya bisa nikah lagi, cari istri kedua gitu. Kau punya masalah apa? Kau mau poligami, mau nikah lagi ada masalah apa? Istri saya itu loh. Kenapa? Istri saya tuh nggak pernah mau ngelayani saya. Alasannya capek, sibuk ngurus anak segala macem. Loh, kok nggak ngelayani? Nggak ngelayani gimana? Capek ya dibantulah. Capeknya dia supaya nggak terlalu capek dibantu. Sudah tak bantu, tapi karena dia juga kerja segala macam. Kalau gitu gak usah suruh kerja, biar dia di rumah aja. Di rumah juga kan dia kerja juga sama. Iya tapi dia nggak mau, dia soalnya dosen juga gini. Terus pokoknya saya nggak pernah dilayani sama dia. Kenapa nggak minta aja sama dia? Nggak protes sama dia, sama istri. Si Pai ini jawab gini. Ya si Pai ini. Pai, siapa tadi? Pai Jo. Pai letter. Bukan pai susu ya. Apalagi pai letter. Terus kenapa nggak nanya ke istri masalah ini? Nggak mau dibahas. Istri saya udah pernah tak bahas sama istri. Terus apa jawabnya? Jawab dia, ya saya nggak, pokoknya kalau papa nggak minta saya nggak males gitu. Saya capek. Kalau papa minta baru saya layani. Berarti masih dilayani? Iya masih, tapi kan saya kan kesel, kata si Pai. Masa saya terus yang ngerengek-ngerengek, jadi kayak saya budak seks, kayak saya minta-minta terus, kayaknya saya ngerengek-ngerengek gitu. Saya nungguin dia segala macam, siap-siap segala macam. Saya itu kepingin tuh dia gitu loh yang romantis, dia yang kadang-kadang minta, dia yang godang-godain saya. Terus mau diapain ini anaknya? Terus kenapa itu nggak dibahas supaya dia yang minta? Enggak, dia itu tetap, pokoknya prinsip dia, kalau kamu nggak minta, aku nggak ngelayani, gitu aja. Oke, cerita ini saya potong sampai sini, nggak usah saya teruskan. Kenapa? Ya karena nggak perlu diteruskan juga, ngapain rumah tangga orang lain. Tapi intinya karena dia minta nikah lagi, tetap nggak saya kabulkan karena dia bermasalah, gitu ya. Saya nggak mau melayani orang-orang yang poligami bermasalah, gitu. Tapi kalau poligaminya karena memang sosial saja, karena jiwa sosial yang memberontak itu tadi itu boleh silakan. Ini nolong itu silakan. Tapi kalau tujuannya kayak gitu, saya nggak recommended gitu. Akhirnya
Akhirnya sampai sekarang dia belum nikah lagi dan saya nggak mau carikan, dia minta selalu nggak saya carikan. Tapi ini jadi pelajaran buat teman-teman ya, pelajaran buat teman-teman. Kenapa kok bisa begitu? Itulah dia terjadi. Karena apa? Urusan seks jangan sampai pasangan kita yang minta baru kita ngelayani. Urusan seks itu mestinya dua-duanya tuh kalau romantis sama-sama romantis itu automatically dan terjadi accidentally. Apa ya? Suddenly lah gitu kira-kira. Jadi terjadinya itu kadang-kadang tadinya nggak punya perencanaan. Ini saya nggak curhat loh ya. Ini kadang-kadang ya nggak ada perencanaan, nggak ada apa, tapi gara-gara memang romantis gitu, kadang-kadang mesra gitu kan ya, bercumbu begitu, tahu-tahu kebablasan. Apalagi seorang suaminya pembekam gitu, sudah jelas itu pasti kebablasan itu. Iya, dia kalau bekam istrinya pasti sering kebablasan begitu. Saya dapat cerita dari para pembekam laki-laki itu. Kalau istrinya masuk angin dibekam, habis itu langsung digagahi istrinya. Bayangkan, istrinya diperkosa sama suaminya sendiri. Lah iya nggak apa-apa kan? Habis dibekam diperkosa sama suaminya gitu. Boleh Pak Ustadz? Ya boleh, halal gitu. Tapi dan itu sering terjadi dan beda kebalikannya. Nah intinya apa? Urusan seks itu mestinya dua-duanya sama-sama aktif dan terus diperhatikan ya, harus sama-sama aktif. Jangan sampai urusan itu tadi nunggu dia yang minta atau kita malu mintanya. Nggak ada istilah gitu, nggak ada istilah malu-malu. Pokoknya asal di bercumbu mesra gitu aja, ntar lama-lama juga ya kreatif lah, inovatif lah gitu. Otomatis improvisasinya akan keluar sendiri gitu. Dan tiba-tiba terjadilah itu kecelakaan, terjadi lagi, keluar lagi. Dan itu sering begitu. Itu artinya bagus, rumah tangga itu bagus. Nggak ada harus yang ngerengek-ngerengek, minta-minta segala macam. Nggak ada istilah begitu, nggak ada. Makanya perhatikan betul masalah seks bagi siapa? Terutama bagi laki-laki. Jadi yang mbak-mbak nih harus paham betul. Laki-laki itu seks apa-apanya itu pandangannya seks. Makanya laki-laki itu kadang-kadang nyari pacar, nyari jodoh itu pasti yang dilihat cuma fisiklinya. Yang rata-rata dilihat cantiknya dulu. Kenapa? Emang itu pemuas seks. Beda kalau perempuan kan nggak mandang seks. Asal dia mapan aja mau. Walaupun wajahnya hancur-hancur itu nggak apa-apa, yang penting mapan. Cewek kan gitu, beda sama cowok. Cowok itu tetap cantik. Bu badannya kurus cantik, oke, angkut gitu. Tertawanya mengiyakan. Kalau nggak percaya, coba lihat. Di Quran itu untuk membuat laki-laki termotivasi ibadah, hadiahnya apa coba? Bidadari 70. Coba kurang apa? Satu aja sebenarnya udah cukup kan? Kasih 70, masih kurang lagi, tak tambahin kata Allah. Jihad aja pahalanya apa? Bidadari. Apa-apanya bidadari. Sampai disebut situ kan gambaran bidadari yang cantik lah, yang inilah, yang itulah, yang selalu perawan. Ngapain Allah bahas? Gadis itu selalu perawan, tidak pernah enggak. Walaupun sudah kau jimai, perawan lagi. Kan begitu. Itu kamar laki-laki itu otaknya itu otak begitu. Berarti Ustaz juga, saya juga ya otomatis ya, saya laki-laki. Saya juga. Semua laki-laki. Saya juga. Antum juga sama laki-laki. Laki-laki memang begitu. Maka urusan seks itu harus beres urusan seksnya. Jangan sepelekan urusan seks, enggak beres itu selingkuh nanti dia, selingkuh, tidak bisa. Laki-laki itu penting, bab masalah seks itu harus beres. Kenapa? Takdir kami ini Apa? Mantap. Bagus. Sini dong. Share ke apa? Teh Rini. Share ke Teh Rini. Jadi mau ngomong apa jadi lupa tadi saya. Kang Hendy ini ngerusak. Taib ya, jadi urusan seks itu harus beres ya, harus jelas itu. Karena apa? Takdirnya laki-laki itu dia memiliki satu hipotalamus. Yang kedua, laki-laki itu karena hipotalamusnya itu yang dikasih khusus itu, maka dia itu seksnya itu sampai tua. Beda sama cewek, cuman menopause sudah menurun. Laki-laki, ya Allah, mbak akung masih doyan, kakek masih doyan, kan begitu kadang-kadang. Ya emang itu udah takdir kami, mau gimana lagi, takdir laki-laki, jangan diprotes. Emang udah dari Allah ketetapannya begitu. Gitu, bisa dipahami ya. Ini ya deritanya laki-laki emang begitu. Tapi ya kita mensyukuri, menikmati, alhamdulillah. Nah maka itu harus beres. Jangan sampai kejadian yang saya pernah cerita di pekan lalu, ada seorang ibu-ibu dia selingkuh sama teman alumni SMA. Lalu saya tanya, kenapa ibu selingkuh? Ibu punya suami? Punya Pak Ustadz. Emang selingkuhannya lebih ganteng? Demi Allah Pak Ustadz, selingkuhan saya itu lebih kurus, lebih jelek, badannya juga nggak keker kayak suami saya tuh keker, terus ganteng, sterek, pokoknya komplit, kaya raya lagi. Kenapa ibu selingkuh? Nah itu dia Pak Ustadz, suami saya kenapa tidak semenarik dia yang kurus ini?
Teman saya ini kurus tapi exciting, dia menarik sekali. Kalau ngobrol bisa bikin ketawa, renyah segala macam. Sementara suami saya pulang-pulang kaku jegeng Pak Ustadz gitu. Nggak humoris, nggak bisa ngajak ketawa-ketawa, nggak bisa ngajak bercanda, apa-apanya serius, pembahasannya pun serius gitu. Ya akhirnya perempuannya ini butuh sesuatu yang menantang. Gitu. Akhirnya ngelihat yang kurus, tapi katanya bercanda menarik, ini asik kayaknya. Akhirnya dia selingkuh dengan begitu. Coba. Makanya urusan seks mesti beres, urusan seks ya, jangan sampai itu bermasalah. Taib, itu satu. Terus yang kedua, habis nikah, kadang-kadang masalah keuangan juga jadi masalah. Antum harus paham, namanya masalah keuangan, kuncinya kalau seorang istri itu ridho dengan apapun pemberian suami, seberapa besar pemberian suami, kalau disyukuri itu menjadi lecutan motivasi buat suami untuk melejit membahagiakan istrinya. Percayalah, jangan kebanyakan nuntut. Yang paling dibenci semua laki-laki, meskipun laki-laki itu sudah mapan, dia akan tinggalkan istrinya itu, meskipun dia sudah mapan, duit nggak kurang-kurang, tapi pasti akan ditinggalkan. Kenapa? Kalau yang dibahas selalu duit, harta, minta duit terus begitu. Walaupun suaminya bisa ngasih, suami itu nggak butuh pembicaraan masalah itu nggak begitu suka. Nah, makanya jangan bahas masalah duit, apalagi nggak punya duit, tabah mumet yang laki-lakinya. Jangan bahas. Antum nih yang putri-putri, doain aja, doain, support, kasih motivasi, jangan dituntut, jangan dicacati. Cacat itu jangan dicela. Pekerjaannya seberapapun hasilnya, sebagaimana Sayyidina Ali. Bayangkan ketika Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, pesan Rasul kepada Fatimah apa? Ya Fatimah, kalau suami pulang, apa yang dia bawa terimalah. Tetapi jangan kau tanya apabila pulang suamimu tak membawa apa-apa. Jangan kamu tanya. Ya suaminya pulang bawa oleh-oleh, ya udah diterima, syukuri. Tapi kalau dia suamimu itu pulang tak membawa apa-apa di tangannya, kata Nabi, jangan kau tanyakan. Mas, kok orang gak apa-apa mas? Senekin di sekolah pengajian kok orang gak snack? Gak usah tanya snack. Gak usah tanya, mas ini gajian, nanti amplopnya, mana amplopnya? Gak usah ditanyain. Itu pesan Rasul kepada Fatimah putrinya. Begitu cara Rasul mengajarkan seorang wanita yang dia sangat dicintai. Sayyidina Ali itu mencintai Fatimahnya luar biasa. Makanya dia menjadi wanita yang agung karena memang dia tidak pernah menuntut. Dengan takdir kemiskinannya menikah dengan Sayyidina Ali. Kalau Bunda Khadijah menjadi wanita agung, salah satu juga dari 4 wanita agung di surga. Kalau Bunda Khadijah apa? Kalau dia menyerahkan seluruh hartanya untuk jihad suaminya, untuk berjuang suaminya. Dia yang punya penghasilan digunakan untuk suaminya berdakwah terus. Sehingga ini ada dua tipe. Yang satu kaya raya, hartanya diberikan kepada suami. Yang satunya miskin, yang tidak punya harta, suaminya miskin, dia juga miskin, tapi dia tidak pernah menuntut. Dua-duanya menjadi wanita agung mulia dari 4 wanita itu. Yang 2 lagi siapa? Asiyah, satu lagi Maryam. Nah, maka jangan menuntut, karena cinta itu memberi ya, jangan menuntut. Nah, habis nikah syukuri, terima. Bulan lalu saya bilang apa? Lapangkan sabar, tinggikan syukur. Nah, itu poin itu. Makanya saya pernah cerita di pertemuan dulu kayaknya ya, pas saya pernah ngalamin awal-awal nikah sama istri saya itu, masya Allah, lagi nggak punya apa-apa, duit habis, apa-apanya habis, tinggal ada apa tuh beras sedikit, tapi gas juga habis, mau beli gas nggak ada duit, masih ada sisa tinggal sedikit tuh 20.000 atau berapa itu, beli gas nggak cukup. Akhirnya kita bingung, saya gimana ya, saya kelihatan sedih nih karena nggak bisa untuk makan, kurang nih. Kata istri saya, mas ngapa mas sedih? Nggak usah sedih. Lah duit kita ini kurang dek. Tenang, kata istri saya, cukup insya Allah. Loh caranya gimana biar cukup, biar kita bisa masak-masak semua ini? Mas, itu duit untuk beliin aja anglo sama areng. Tahu? Untuk orang bakar sate-sate itu kan ada anglo, kan murah tuh, yang dari seng itu sama areng. Kita masak pakai itu aja nanti di depan di rumahin kita. Kalau nggak punya gas, untuk beli itu kan cukup. Oh iya, cerdas, masya Allah. Itulah kalau punya istri solihah tuh nyenengin ya. Satu aja nyenengin, apalagi 4, masya Allah, itu luar biasa. Pergilah saya ke warung, pulang, iya kalau soleh semua, tapi kalau istrinya cergis-cergis ya mumet juga itu. Pulang sampai rumah, kita bakar-bakar di halaman itu, ngidupin itu, terus kita masaknya di halaman. Namanya tinggal di perumahan kan, nggak mungkin bakar di dalam rumah, jadi kayak fogging nanti kan.
kayak tukang apa tuh nyemprot nyamuk. Makanya kita kadang perumahan ya di luar, di halaman, karena belakang kan nggak ada rumah orang belakangnya kan, apa, ungkur-ungkuran ya. Nah akhirnya saya sama istri itu masaklah di halaman depan itu. Tetangga lewat, tetangga bilang gini, cie cie romantis, cie cie gitu. Kami lagi masak kipas-kipas berdua, cie cie romantis. Masya Allah, orang mengira saya romantis. Gundulmu, gundulmu. Ini lagi tragis dan krisis gini dibilang romantis. Tapi karena kami mensyukuri, istri yang solihah mensyukuri, Masya Allah tabarakallah, itu nggak terasa berat, hidup tuh nggak terasa berat. Makanya suami itu pasti akan sangat mempertahankan istrinya yang pandai bersyukur. Pasti gak mungkin tidak, akan dipertahankan. Apapun yang terjadi dipertahankan, karena pandai bersyukur. Nah itu kalau masalah keuangan. Jadi konsep masalah keuangan itu habis nikah jangan jadi masalah dengan kebanyakan menuntut. Suami itu jangan, mbak-mbak nih, jangan sampai nanti habis nikah ikut nasihat orang tua. Kamu kalau udah nikah nanti mandiri ya, jangan berpangku tangan sama suami. Perempuan itu harus mandiri. Jadi kalau biar ada apa-apa sama suami, kamu punya penghasilan sendiri, gitu. Biar kamu juga punya wibawa. Oh, kacau ini. Ini doktrinasi yang salah ini. Kalau perempuan itu kerja juga, terus suaminya kerja, suami jadi malas ngasih nafkah. Kenapa dia malas ngasih nafkah? Karena suaminya sudah berdikari, sudah punya penghasilan sendiri. Akhirnya duitnya nggak pernah dikasihkan ke istri. Apalagi pendapatan istri lebih gede lagi. Kamu kan udah punya gede, udah pendapatan udah lebih gede gitu. Lupa pada suami, padahal dia tetap harus ngasih nafkah ke istri walaupun istrinya punya penghasilan sendiri. Akhirnya suaminya manja. Jangan kerja, saran saya. Terus ntar biar suami dulu yang kerja, berkarir. Kelihatan sudah mulai bagus, perekonomian bagus, silakan mbak-mbak nyambi bisnis ya. Apa di TikTok jualan keranjang kuning kayak Ustadz Hendy tadi, Bang Kang Hendy tadi. Luas banget dia kayaknya, yang udah pengalaman gitu. Gitu kan. Terus jadi apa ya, terserah lah, tapi nanti biarkanlah suami dulu, suami yang menunjukkan dulu kewibawaan dia, tanggung jawab dia, nggak apa-apa, biar dia yang kerja dulu. Ntar kalau udah ada kelihatan bagus tuh barulah istri mau bisnis, mau kerja, mau apa, nggak apa-apa. Tapi saran saya kalau awal-awal tuh jangan dulu, nanti suaminya manja. Kalau udah terlanjur manja, seterusnya kan jadi anak manja. Karena memang laki-laki itu prinsipnya memang anak manja. Semua laki-laki itu anak manja, biasa hidup sama mamahnya, sama ibunya, apa-apa dicukupi ibunya. Makanya kalau punya istri kok istrinya mandiri kayak ibunya, dia ngerasa kayak anak, akhirnya manjalah dia, begitu ya. Nah, maka urusan ini harus jelas, harus beres. Dan yang harus dipahami lagi namanya habis nikah, masalah keuangan, bahwa suami tidak harus memberikan seluruh pendapatannya kepada istri. Ini mesti dijelaskan juga ya. Ini jangan sampai istri itu minta semuanya. Sini mas, amplopmu mana sini? Semuanya. Udah dikasihkan, dompetmu mana? Masih diperiksa juga dompetnya. Ini pemalak yang istrinya, ini istri pemalak, perampok. Jangan, kalau dikasih alhamdulillah diterima. Suami ya, dia harus anfaku min amwalihim, karena kita harus menginfakkan, artinya memberi nafkah kepada istri kita sesuai dengan kebutuhan pokoknya. Plus kasihlah uang jajan untuk istri. Uang jajan itu untuk uang dia yang bersenang-senang di luar kebutuhan pokok rumah tangga. Kasih, kalau ada rezeki kasih tambahan. Kalau lagi nggak ada rezeki ya sampaikan ke istrinya, lagi sempit nih belum ada dapat duit lagi tambahan. Ya minimal yang pokoknya dicukupi, kebutuhan pokoknya. Kalau mau ngasih banyak silahkan ke istri, tapi ingat bukan kewajiban seorang suami ngasih semua pendapatannya ke istrinya. Fabima anfaku min amwalihim. Dia laki-laki itu memberikan nafkah min itu apa artinya? Artinya dari sebagian amwalihim, hartanya. Jadi hanya sebagian, memang nggak harus semua. Sisanya oleh suami bisa diputer untuk bisnis lah, untuk inilah, untuk itulah, untuk wakaf, untuk sedekah atau silakan. Tapi tidak harus diberikan semuanya kepada istrinya. Yang penting di Al-Quran disebutkan, kau memberi makan apa yang kau makan, memberi pakaian apa yang kau pakai, memberikan tempat tinggal sebagaimana yang engkau tinggali, gitu. Jadi jangan sampai ini jadi masalah. Taip. Apa mas? Bahas apa lagi nih? Jadi mau menarik nanya, Ustaz. boleh? Jadi kalau kita inginkan sebuah pernikahan yang misalkan idaman itu berarti nggak cuma dari si suaminya yang paham, tapi juga istrinya yang juga paham. Betul. Harus paham mengenai bagaimana menyikapi ekonominya si suami, bagaimana si istri harus memahami
kebutuhan suami, kebutuhan biologisnya suami, bagaimana suami juga bisa memahami kebutuhan komunikasi istri. Berarti kan ini sebuah apa ya Ustaz ya? Saling melengkapi ya Ustaz. Berarti pernikahan itu saling melengkapi gitu ya Ustaz ya. Tentuhunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu pakaian buat dia, dia pakaian buatmu. Al-Baqarah 187. Posisi sebelah kanan paling atas. Ya kalau nggak ada sebelah kiri antum cari sendiri. Tengah nggak bisa, Ustaz? Tengah nggak bisa. Enggak. Taib ya teman-teman, itu masalah lagi ada. Apa itu? Masalah seks, boleh saya ngomong lagi seks. Ada yang kelupaan tadi, kelewatan. Banyak masalah rumah tangga itu muncul gara-gara apa? Punya suami senengannya ngajain istrinya bokep sebelum ML, Mobile Legend. ML ini berbeda ya. Sebelum bercinta ngajak istrinya nonton bokep atau nyepep itu. Apa alasannya? Supaya lebih fantastis, fantasinya lebih bagus lagi, lebih liar, supaya kalau dengan nonton itu gairahnya lebih bagus lagi, terangsang segala macam. Itu kebodohan yang amat bodoh sekali. Dan itu ternyata penyakit, gara-gara sering bokep gitu, artinya kan pornografi ya masuk, hanya jadi penyakit. Kenapa? Dia tidak terangsang kalau nggak nonton itu dulu. Maka akhirnya si laki-laki dan si perempuan sama. Kenapa? Ngelihat pasangannya nggak ada terangsang-terangsang, nggak terangsang lagi. Akhirnya hambar hubungan mereka. Dia akan terangsang kalau ngelihat aurat orang lain. Berarti istrinya sudah tidak menarik lagi. Kalau istrinya mau telanjang dia nggak bisa sepaneng gitu, nggak bisa. Tertarik itu nggak bisa. Ya saya ngomong tegang kan nggak enak ya, sepaneng gitu. Kongat kalau bahasanya tuh ya. Nggak bisa dia. Kenapa? Harus ngelihat aurat orang lain dulu. Astagfirullahaladzim. Nah itu penyakit kalau sudah kayak gitu. Coba mereka pas mau bercinta, udah pas mau nonton, baru disetel mati lampu, maka gagal malam itu. Paket datanya habis, selesai. Hari itu nggak bisa bercinta. Kenapa? Karena nggak ada tontonan. Paket datanya habis atau listrik mati karena pakai wifi, selesai sudah. Akhirnya malam itu nggak ada bercinta. Kenapa? Ya nggak terangsang lagi. Maka jangan sekali-sekali bermain-main api. Kenapa? Dengan nonton seperti itu sebelum bercinta. Demi Allah itu penyakit dan itu hukumnya haram, dosa. Saya tanya nih teman-teman, kita kalau nikah pingin punya anak soleh, pingin nggak? Maka cara buatnya pun harus dengan awalnya kebaikan, harus ngikuti sunnah-sunnah Nabi. Lah pingin punya anak soleh tapi ngawalinya dengan maksiat, dengan nonton maksiat, itu anaknya kayak apa nanti lahir tumbuhnya? Anaknya kayak bedegul kayak setan-setan nanti. Kenapa? Memang awal buatnya sudah salah. Maka hindari kemaksiatan itu ya, jangan sampai. Ini sering terjadi masalah. Suami-suami hobinya begitu. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Hah? Iqbal Faiz. Taib, ada lagi yang mau dibahas tentang habis nikah. Apa yang jadi masalah? Yang ditakutkan apa? Yeah. Mertua? Enggak. Mertua itu nggak usah ditakuti. Ini saya bahas lagi di penting. Biasanya Mertua, ahwat nih Ustaz. Ahwat yang paling ditakuti ahwat itu kan dapat ibu mertua yang horor kan gitu ya. ya. Apa enggak? Iya kan? Ya, paling takuti mertua. Oke, saya kasih resep nih. Cara menundukkan mertua horor. Satu baca. Serius nih? Satu baca ayat kursi. Dua Al-Baqarah. Perhatikan ya, cara menundukkan. Sentuhlah ia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya, gitu kan? Maka sentuhlah hati mertua tadi supaya kita bisa menguasai dia. Caranya apa? Kata Ustadz Hedi Boni tadi bilang apa? Insan Abdul Ihsan. Manusia itu menjadi budaknya kebaikan. Makanya kalau kita hajar dia terus dengan kebaikan-kebaikan dan pemberian, maka kita pegang hati dia. Sama kayak orang-orang Islam pinggiran yang akidahnya kurang kuat, dakwahnya nggak ngajak mereka ke tempat-tempat ibadah orang lain yang kafir itu. Misinya dengan kasih mie instan, kasih telur, kasih terus, kasih. Karena sudah banyak pemberian, maka dikuasailah hatinya si orang-orang Islam pinggiran. Murtad mereka, gampang. Nah, mertua bisa kita gitukan. Tapi bukan untuk dia murtad, bukan. Wow. Caranya apa? Sering-sering kasih hadiah ke mertua, kasih tahu, suaminya ngasih tahu. Ini kan ceritanya mbak-mbak ya, ketemu ibu mertua. Suaminya tanya sama suaminya, Mas, ibumu tuh sukanya apa sih? Tak bikinin deh. Dia suka kue apa? Misalnya sukanya kue ini, oke tak beliin lah. Kalau nggak tak bikinin gitu. Mas cicipin Mas, sudah sesuai selera ibumu belum? Udah pas ini, enak ini. Ibu mama tuh suka banget kayak gini. Oke bawain.
Nah, datang sana mama, kue favorit, kasih hadiah, kasih hadiah. Kamu kok menantu pinter banget ya Allah, masya Allah, gitu ya, senang tuh. Dan kalau datang sama mertua, datang ketemu mertua, percayalah, ini resepnya. Apa itu? Salaman jangan tangan satu. Salaman tuh tangan dua. Tangan dua. Jangan tangan empat. Tangan dua pegang. Habis itu tangan kita satunya di bawah, satunya di atas kan gini. Saya kasih contoh deh boleh? Iya, boleh. Ini ya. Saya siapa? Saya siapa? Saya siapa? Ibu mertua. Ibu mertua. Walaupun nggak mungkin kan ibu mertua jenggotan kan nggak mungkin. Ini umpama aja. Di video ya? Jangan nanti saya. Salamannya begini. Bu, ini pegang. Untuk penguat aja, ini penguat. Yang ini pegang kuat, yang ini penguat. Terus cium. Oke, ini dicium. Habis dicium, pegang. Oh, ini strategi, pegang. Terus cipika-cipiki. Gitu, ya. Wangi. Wangi Ustaz, wangi. Wangi ya, alhamdulillah. Itu terus cipika-cipiki. Kalau perlu cium pipinya, bukan cuma sekedar cipika-cipiki, cium. Itu ibu mertua itu rasanya krenyes Pak Ustadz. Kenapa, Bu? Menantu saya itu loh Pak Ustadz. Menantu saya itu loh Pak Ustadz. Kenapa, Bu? Anak saya aja kalau salaman itu Pak Ustadz, kalau salaman itu cuma tangan satu tempelinnya di batu Pak Ustadz, di keningnya itu loh. Ini menantu saya. Kalau anak kandung dia salaman tempelin di kening. Kadang-kadang salaman yang dicium tangannya sendiri. Anak kurang ajar betul ini. Yang dicium tangannya sendiri. Menantu saya Pak Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz, tangan saya tuh dicium betul sama bibir dia tuh Pak Ustadz. Cium bibir. Gitu ya. Ini tangan ibu mertua cium. Jangan dikelamot gitu. Agak jijik itu. Jijik. Terus dia belum kalau gigi. kalau dikelamot gitu. Bawa rabies mungkin. Iya, lagi viral ya sekarang rabies nih. Nah, cium. Itu ya, cium gitu. Terus cipika-cipiki gitu. Ibu tuh hatinya tuh krenyes longsor mati dia. Enggak lah. Tujuannya ke situ. Itu yang Warisan. Enggak supaya dia mati meninggal enggak. Tapi kau akan betul-betul dapatkan hatinya luar biasa. Kenapa? Yeah. Adab. Coba antum ya perhatikan ya, kalau ada anak nih, orang tua kalau punya anak, yang satu itu kurang adab, yang satunya adabnya santunnya luar biasa. Kira-kira orang tua ini lebih tega memarahi mereka, kesalahannya sama, tapi mana yang lebih kita tega marahin? Ya yang kurang adab pasti, tapi yang adabnya santun lembut kita nggak tega marahin. Begitulah perasaan orang tua mertua kepada menantu yang adabnya tinggi. Adabnya tinggi. Jangan sampai kejadian kayak itu yang saya pernah cerita itu kan, Ustadz saya itu pingin pindah dari rumah mertua tapi suami saya nggak mau. Saya udah capek tiap hari berantem sama ibu mertua. Kenapa sih kok berantem terus? Saya itu disalah-salahin terus Pak Ustadz. Nyapu kurang bersih disalahin, diomelin. Nyuci kurang bersih diomelin, apa-apa diomelin itu. Akhirnya tuh Pak Ustadz, tuh kalau saya bikin minum buat ibu mertua itu kebayang sianida, baygon apa itu. Saya kepingin banget. Kalau ngeliat ibu mertua saya tuh keselak, bahagianya bukan main tuh Pak Ustadz. Iya sampai segitunya. Dia stres, akhirnya psikosomatis. Akhirnya sampai sekarang nggak punya keturunan. Loh nggak punya keturunan kenapa? Miom, kista terus gitu. Karena stres ya. Ini pendam. Giliran curhat sama suaminya panjang lebar, ceritanya hampir 1 jam. Jawaban suami cuman sabar. Sampai mulutnya lebar, sabar. Semangat gak bisa. Perempuan nggak bisa gitu. Carikan solusi, jangan kayak gitu. Nah makanya diajari apa yang tidak disukai oleh mertua. Nih sebelum nikah harus tahu, pegang kunci-kuncinya. Apa yang nggak disukai mertua, supaya meminimalisir terjadinya perselisihan nanti ba'da nikah itu. Harus tahu apa yang disukai oleh. Alhamdulillah saya juga begitu dulu awal-awal membangunnya begitu komunikasinya. Saya mau transfer ibu saya uang. Saya habis transfer, terus saya bilang ke istri, Cin, coba cinta ya, bukan cindil loh ya, beda. Cindil itu anak tikus. Cin, coba telepon ibu bilang kalau baru transfer. Saya yang transfer, tapi istri saya ngaruh ke bahasa Jawa. Ngaruh itu yang konfirmasi. Nah,
Bu, apa niki Dewi ngene ceritain istri saya gitu. Ngapunten wau transfer sekedi. Oh ya Allah wi ora apa-apa wi. Sesuk transfer meneh ora apa-apa. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, pernikahan saya sama istri kan 2015 tahun, hampir 16 tahun. Itu pernikahan tuh istri saya nggak pernah cekcok sama ibu mertua, ibu saya nggak pernah ribut sama istri saya, apalagi bapak saya sama sekali nggak pernah. Oh sudah meninggal, gimana cara ribut? Dark joke. Tapi ibu saya itu nggak pernah itu cekcok, Masya Allah, tabarakallah. Karena saya betul-betul jaga betul jangan sampai saya buka aib. Ini strategi supaya akur sama ibu mertua. Tutupi aib, bilang sama suami, nanti mbak-mbak bilang sama suami, Mas, aibku, kejelekanku tolong ya Mas. Ini dari awal nikah. Jangan ceritain ke ibu bapakmu, jangan. Kalau kamu ngadu-ngadu, kalau kamu nggak serak sama aku, berantem apa, kamu cerita sama ustadz sama siapalah ahlinya. Jangan ke bapak ibumu, nanti mereka tahu tentang aib-aibku, nanti dia jadi benci dengan aku. Rusak hubungan makin besar, nanti melebar kemana-mana. Jangan. Aku juga nggak cerita sama bapak ibuku kok, percayalah. Seperti apapun dirimu aku nggak akan cerita. Nah ini penting sekali, saling menutupi aib pasangannya. Karena kalau aib sudah dibuka, wibawa pasti akan hilang, percayalah. Wibawa pasti akan hilang. Coba aja, tadinya ngefan, selebgram, terkenal, follower banyak, dibuka aibnya satu saja oleh Allah, selingkuh gitu. Hilang nggak wibawanya? Hilang. Semua orang pasti menghujat gara-gara selingkuh. Tadinya romantis segala macam, ternyata prek gitu kan. Nah, ada orang nggak ada. Itulah dia. Aib yang ditutupi Allah itu karunia luar biasa. Maka tutupi aib pasangan kita. Baik, ada lagi yang mau nanya? Capek saya ngomong terus, antum nggak nanya. Ada mau nanya? Di belakang. Mas tadi mana pertanyaan-pertanyaan tadi? Katanya mau dijawab juga. Ada? Boleh. Ini banyak. Tapi menyangkut hubungan tadi. Suami istri. Suami dan misalnya orang tua dan mertua. Kenapa isu hubungan antar mertua itu jarang dapat perhatian di kalangan para suami ya? Suami dengan mertuanya. Kalau kan istri dengan rata-rata istri ya istri dengan mertua. Kenapa gak suami? Karena suami itu dablek. Dablek dalam arti suami itu pancen anu ya, agak wong lanang kan agak bebal dikit. Jadi nggak masuk ke hati. Dia omong apa dikit nggak masuk ke hati. Lain sama cewek, Mas. Cewek itu kalau ibu mertuanya ngoreksi dikit aja, masakan yang kurang asin segala macam, kepikiran terus. Mas, ibumu tadi anu ya Mas, ngeritik aku dibilang katanya masakannya kurang asin. Sebel aku Mas, kayaknya ibumu tuh nggak suka banget sama aku, kayaknya dia benci sama aku, kayaknya emang dari dulu kayaknya aku udah punya firasat. Kok nariknya jauh-jauh dari dulu kita taruh belum lama kok, nikah juga belum lama dari dulu. Wah gitu, terlalu banyak Mas, kayaknya aku emang jadi istrimu kayaknya nggak berguna deh Mas itu. Ya Allah, kok bilang nggak berguna gimana? Sejak ada kamu tikus nih nggak ada di rumah ini. Kok bilang nggak berguna gimana? Heran. Tetap ada gunanya, itu tetap ada. Kalau laki-laki kan lain, laki-laki itu diomong gitu, nggih Bu, udah selesai, woles aja santai, terus tinggal berubah, selesai berubah. Laki-laki gitu. Cuman satu hal, awas, laki-laki kalau sampai mertua sudah menguasai anak perempuannya, misalkan ya mbak-mbak nih ya, nikah gitu, terus orang tuanya mbak-mbak nih cawe-cawe sampai mengambil ranah wibawanya suami, sudah, suami jadi enggak feel sama sekali. Anda akan ditinggal pergi sama suami. Makanya kalaupun orang tua nih negur, ya negur aja nggak apa-apa. Tapi kalau sampai semua urusan rumah tangga dicawe-cawe, you know cawe-cawe? Intervensi. Kalau orang tuanya si perempuan ini sudah intervensi, sampai urusan sekolah dia yang ngatur nih, orang tua ngatur lah segala macam, sampai tempat tinggal ngatur, tempat lahir pun pas lahirannya pun di mana dia yang ngatur, semuanya segala ngatur dari orang tuanya. Istrinya lebih patuh sama orang tuanya daripada suami, udah pasti itu ditinggal. Itulah awal perceraian. Rata-rata karena orang tua yang ikut campur, anak perempuannya malah lebih percaya sama bapak ibunya gara-gara ngelihat suaminya yang masih susah. Salah itu. Suami yang masih susah itu kalau diikuti, ditaati, dipatuhi, terus ditakzimi, itu akan berpotensi menjadi orang besar. Mungkin besarnya berapa kilo ya kira-kira, tapi dia akan menjadi orang hebat, percayalah. Insyaallah. Patuh, sendiko dawuhnya sama suami, karena surganya istri pada laki, ridhonya suami.
Kalau laki-laki suami beda, ridhonya pada ridho ibunya. Ibumu, ibumu, ibumu. 4. Berapa? 3. Ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu, ayah. Ayah 1, ibu berapa? Ya. Ayahnya 1, ibunya berapa? Kok ibunya 1? Coba diulangi lagi. Gitu ya kira-kira bisa dipahami.